Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Kali ini kita akan berlatih soal-soal sumatif tengah semester 1 atau penilaian tengah semester 1 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah beserta kunci jawabannya berdasarkan kurikulum terbaru kurikulum 2022. Oleh karena itu, apabila video ini bermanfaat buat kalian semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang belum. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Manusia berperan dalam sejarah karena manusia yang membuat pengalaman menjadi sejarah. Jadi, manusia merupakan titik-titik yang beraktivitas pada masa lampau. A. Pelaku sejarah, B. Inti sejarah, C. Silsilah dalam sejarah, dan D. Ruang dan waktu sejarah. Jawaban yang benar adalah iya, manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas pada masa lampau. Baik, berikutnya soal nomor 2. Perhatikan data berikut. 1. Manusia, 2. Artefak, 3. Ruang, 4. Waktu, 5. Keterkaitan ruang dan waktu, dan 6. Perombakan pemerintahan. Berdasarkan data di atas yang merupakan unsur sejarah ditunjukkan oleh angka A 1, 2, 3, dan 4, B 1, 3, 4, dan 5, C 2, 3, 4, dan 6, dan D 3, 4, 5, dan 6. Jawaban yang benar adalah iya, 1, 3, 4, dan 5. Berarti manusia, ruang, dan keterkaitan ruang dan waktu merupakan unsur sejarah. Berikut kita ke soal nomor 3. Ya, pada masa lampau Republik Indonesia memilih bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan pertimbangan kemajemukan sosial dan adanya ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keputusan pemerintah tetap bertahan sampai sekarang. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya konsep A. Waktu dalam sejarah, B. Ruang, C. Identitas dari sejarah, dan D. Pelaku sejarah. Jawaban yang benar adalah iya, identitas dari sejarah. Baik, soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Negara-negara Asia Timur menggunakan jalur pelayaran melalui Indonesia untuk mengekspor barang. 2. Indonesia mempunyai banyak gunung api sehingga potensi mineralnya cukup tinggi. 3. Sumber daya alam berupa minyak bumi dan batu bara ketersediaannya sangat tinggi sehingga dapat diekspor. 4. Potensi munculnya pusat-pusat perdagangan di Indonesia semakin besar. Pertanyaan tersebut yang menunjukkan keuntungan Indonesia yang berada di antara dua samudra ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, dan D 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah iya, 1 dan 4. Hal ini berarti bahwa keuntungan yang berada di antara dua samudra bagi Indonesia adalah bahwa negara Asia Timur menggunakan jalur pelayaran melalui Indonesia untuk mengekspor barang
dan potensi munculnya pusat-pusat perdagangan di Indonesia semakin besar. Berikut soal nomor 5. Sejarah memiliki dimensi ruang, artinya peristiwa sejarah terjadi pada A. periode tertentu, B. kurun waktu tertentu, C. sembarang waktu, dan D. tempat dan daerah tertentu. Jawaban yang benar adalah iya, bahwa peristiwa sejarah terjadi pada tempat dan daerah tertentu. Berikut soal nomor 6. Berikut pernyataan yang tepat mengenai syarat ekidistan pada peta adalah A. Jarak di peta jika dikalikan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. B. Bentuk peta yang digambar tidak harus sebangun atau sama dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. C. Daerah atau bidang yang digambar di peta setelah diperhitungkan dengan skalanya harus sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Dan D. Bentuk peta yang digambar harus sebangun atau sama dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Jawaban yang benar adalah iya, bahwa pernyataan yang tepat mengenai syarat ekidistan pada peta adalah jarak di peta jika dikalikan dengan skalanya harus sama dengan jarak sebenarnya di lapangan. Berikut soal nomor 7. Keluarga Budi sedang mudik dari Tasikmalaya menuju Pacitan dan memilih jalur selatan dibanding jalur pantai utara karena pertimbangannya waktu tempuh yang lebih singkat, yaitu sekitar 5 jam dibanding melalui jalur pantai utara. Konsep lokasi yang sesuai pernyataan tersebut adalah lokasi A. absolut, B. relatif, C. tetap, dan D. jarak tempuh. Jawaban yang benar adalah iya. Konsep lokasi yang sesuai pernyataan tersebut adalah lokasi relatif. Berikut soal nomor 8. Pada peta tertulis skala 1:100.000. Jika pada peta diketahui jarak kota B ke kota C adalah 2 cm, maka jarak sebenarnya dari kota B ke kota C adalah A. 0,2 km, B. 2 km, C. 20 km, dan D. 200 km. Ya, jawaban yang benar adalah iya, 2 km. Berikut soal nomor 9. Indonesia berdasarkan lokasinya dalam peta terlihat bahwa letaknya berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Pernyataan tersebut sesuai dengan konsep lokasi A. absolut, B. relatif, C. tetap, dan D. jarak tempuh. Jawaban yang benar adalah iya, lokasi absolut. Berikut soal nomor 10. Warna coklat muda dalam peta merupakan simbol yang menunjukkan A. daerah yang mempunyai ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan air laut. B. wilayah perairan yang kedalamannya kurang dari 200 meter. C. daerah yang mempunyai ketinggian antara 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut. Dan D. daerah yang memiliki ketinggian antara 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Jawaban yang benar adalah iya, bahwa warna coklat muda dalam peta merupakan simbol yang menunjukkan
daerah yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Berikut soal nomor 11. Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia, merupakan letak titik-titik Indonesia. A. Astronomis, B. Geologis, C. Ekonomis, dan D. Geografis. Jawaban yang benar adalah iya, merupakan letak geografis Indonesia, yang mana Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Ini merupakan letak geografis Indonesia. Berikut soal nomor 12. Perhatikan gambar pada simbol peta berikut. Simbol di atas pada sebuah peta menunjukkan A. sungai, B. jalan raya, C. batas provinsi, dan D. batas daerah lain. Jawaban yang benar adalah iya, simbol tersebut merupakan simbol jalan raya. Berikut soal nomor 13. Tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis karena A. perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya, B. disampaikan secara lengkap dan jelas, C. esensi cerita bersifat tetap, dan D. membutuhkan banyak narasumber. Jawaban yang benar adalah iya, tradisi lisan lebih sulit untuk dianalisis karena perlu menangkap kenyataan di belakang ceritanya. Berikut soal nomor 14. Keterlibatan para remaja dalam kasus pengguna narkoba lebih dominan disebabkan oleh adanya pengaruh sosialisasi dari luar lingkungan keluarga. Media sosialisasi yang berperan besar mempengaruhi perilaku remaja tersebut adalah A. lingkungan sekolah, B. teman sepermainan, C. lingkungan kerja, dan media massa. Jawaban yang benar untuk media sosialisasi yang berperan besar memengaruhi perilaku remaja adalah iya, teman sepermainan. Berikut soal nomor 15. Rumi memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut. Pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk A. individu, B. religius, C. ekonomi, dan D. sosial. Jawaban yang benar adalah iya, pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi. Bahwa di situ Rumi memanfaatkan waktu luang untuk membuat pesanan tas rajut itu merupakan tindakan manusia sebagai makhluk ekonomi. Berikut soal nomor 16. Pada suatu tes ujian tertulis, guru tidak mengawasi siswa secara ketat, bahkan cenderung membiarkan siswa-siswinya bekerja tanpa pengawasan. Kesempatan untuk bekerja sama sangat luas, tetapi tidak satupun siswa yang melakukannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para siswa menjunjung suatu nilai, terutama nilai A. vital, B. religi, C. kebenaran, dan D. moral. Jawaban yang benar adalah iya, menjunjung tinggi suatu nilai, terutama nilai moral. Berikut soal nomor 17. Jembatan satu-satunya di desa A yang menghubungkan desa tersebut dengan desa B putus diterjang banjir. Setelah banjir reda, warga desa A dan desa B bekerja sama memperbaiki jembatan tersebut.
Pernyataan tersebut mencerminkan tindakan manusia sebagai makhluk A. Individu, B. Religius, C. Ekonomi, dan D. Sosial. Jawaban yang benar adalah iya. Tindakan tersebut mencerminkan manusia sebagai makhluk sosial. Berikut soal nomor 18. Manusia hidup dengan berbagai kebutuhannya masing-masing. Salah satunya kebutuhan individu. Pernyataan yang tepat tentang kebutuhan individu adalah A. Kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kepuasan pribadi, B. Kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat secara bersama, C. Kebutuhan yang secara alami dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, dan D. Kebutuhan pertama yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditunda untuk kelangsungan hidup manusia. Jawaban yang benar adalah iya, kebutuhan yang berguna untuk pemenuhan kepuasan pribadi. Berikut soal nomor 19. Pada akhir pekan ada konser penyanyi ternama di suatu daerah, sehingga semua berebut untuk membeli tiket. Dalam sebuah antrian yang cukup panjang, tampak seseorang tidak mau bersabar dan tiba-tiba menyerobot antrian. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma A. Sosial, B. Hukum, C. Kelayakan, dan D. Kesopanan. Jawaban yang benar adalah iya. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma kesopanan. Baik, berikutnya soal nomor 20. Berdasarkan intensitasnya, maka salah satu kebutuhan manusia digolongkan ke dalam kebutuhan primer. Akibat tidak terpenuhinya kebutuhan primer pada seseorang, yaitu A. Manusia sulit untuk melangsungkan kehidupan dan mewujudkan jati diri sesuai kodratnya. B. Kelangsungan hidup berjalan baik. C. Tidak mendapatkan prestis di lingkungannya. Dan D. Meningkatkan status sosial di masyarakat. Jawaban yang benar adalah ya, manusia sulit untuk melangsungkan kehidupan dan mewujudkan jati diri sesuai kodratnya. Berikut soal nomor 21. Perhatikan perilaku masyarakat di bawah ini. 1. Setahun sekali tata pulang kampung. 2. Keluarga Ali melaksanakan ibadah haji. 3. Ibu Dina melakukan upacara turun tanah untuk putrinya. 4. Warga wajib membayar retribusi pajak bumi dan bangunan. 5. Setiap pulang kerja, ayah membawa oleh-oleh. Berdasarkan data di atas, contoh norma kebiasaan ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, dan D2, 4, dan 5. Jawaban yang benar yang menunjukkan contoh norma kebiasaan ditunjukkan oleh angka ya, angka 1, setahun sekali tata pulang kampung. Kemudian 3, Ibu Dina melakukan upacara turun tanah untuk putrinya. Kemudian 5, setiap pulang kerja ayah membawa oleh-oleh. Berikut soal nomor 22. Perhatikan beberapa pembagian jenis-jenis kebutuhan hidup manusia di bawah ini. 1. Kebutuhan material. 2. Kebutuhan spiritual. 3. Kebutuhan jasmani. Dan 4. Kebutuhan rohani. Pembagian kebutuhan menurut sifatnya yang tepat ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B3 dan 4, C2 dan 3, dan D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah ya, 3 dan 4. Bahwa kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani merupakan pembagian kebutuhan menurut sifatnya. Berikut soal nomor 23.
Pembeli ikan yang tinggal di wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun kemudian diketahui wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah A beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Pernyataan tersebut menunjukkan interaksi antar ruang terjadi karena A. Intervening opportunity, B. Wilayah region, C. Complementarity, kemudian D. Transferability. Jawaban yang benar adalah iya, intervening opportunity. Berikut soal nomor 24. Setelah selesai berolahraga, Ani dan Desi beristirahat. Keduanya membeli minuman dengan harga yang sama. Ani membeli minuman dingin, sedangkan Desi membeli yang tidak dingin untuk menghilangkan dahaganya. Perbedaan pemenuhan kebutuhan tersebut dipengaruhi oleh A. Tingkat pendidikan, B. Jenis kelamin, C. Selera, dan D. Pendapatan. Jawaban yang benar adalah iya, selera. Berikut soal nomor 25. Wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Berdasarkan ilustrasi tersebut, yang menjadi syarat terjadinya interaksi antar wilayah adalah A. Dapat dipindahkan atau transferability, B. Keterhubungan atau connectivity, kemudian C. Kesempatan antara atau intervening opportunity, dan D. Saling melengkapi atau complementary. Jawaban yang benar adalah ya, saling melengkapi atau complementary. Berikut soal nomor 26. Alat pemenuh kebutuhan manusia ada berbagai macam, salah satunya barang konsumsi. Pernyataan berikut yang menunjukkan pengertian barang konsumsi adalah A. Barang yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan merupakan hasil akhir dari proses produksi. B. Barang yang tidak langsung memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen, tetapi merupakan alat pembantu dalam proses produksi. C. Barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dan D. Barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Jawaban yang benar adalah ya, barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Itu merupakan pengertian dari barang konsumsi. Berikut soal nomor 27. Alat pemenuh kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya dapat dibedakan menjadi barang ekonomis, barang bebas, dan barang illit. Berikut yang dimaksud dengan barang bebas adalah A. Barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia, B. Barang yang tersedia dalam jumlah berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan masyarakat sehingga bisa didapatkan tanpa pengorbanan, C. Barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia, D. Barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Jawaban yang benar adalah iya, barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Berikut soal nomor 28. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menghargai nilai-nilai perjuangan para pahlawan. 2. Memahami budaya asing yang lebih superior.
3. Menerapkan sikap bela tanah air sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Mengenal kemajuan teknologi yang dihasilkan bangsa asing. Manfaat mempelajari sejarah dalam kehidupan masa kini ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, dan D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah ya, 1 dan 3. Berikut soal nomor 29. Perhatikan gambar pada simbol peta berikut. Simbol di atas pada sebuah peta menunjukkan A. Sungai, B. Jalan raya, C. Batas provinsi, dan D. Batas daerah lain. Jawaban yang benar adalah ya, jalan raya. Berikut soal nomor 30. Peta yang disajikan memiliki berbagai komponen yang menjelaskan mengenai peta tersebut. Peta pengecilan lokasi yang bisa menggambarkan lokasi yang lebih luas pada peta disebut A. Simbol peta, B. Skala peta, C. Legenda, dan D. Insert lokasi. Jawaban yang benar adalah ya, insert lokasi. Berikut kita ke soal nomor 31, soal uraian. Di mana letak Indonesia secara astronomis? Ya, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Baik, berikutnya soal nomor 32. Apa yang dimaksud syarat konform dan ekuivalen dalam pembuatan peta? Jawaban yang benar adalah ya, konform artinya bentuk-bentuk bidang daerah yang digambarkan pada peta harus sama atau sesuai dengan bentuk bidang aslinya di permukaan bumi. Kemudian ekuivalen artinya perbandingan luas bidang yang digambarkan pada peta harus sama atau sesuai dengan luas bidang aslinya di permukaan bumi. Berikut soal nomor 33. Sosialisasi manusia dalam kehidupan masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Jelaskan. Jawaban yang benar adalah ya, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dan menjadi pintu bagi seseorang memasuki keanggotaan dalam masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi berikutnya yang memperkenalkan kepada individu sektor-sektor baru dunia objektif masyarakat. Berikutnya soal nomor 34. Sebutkan kebutuhan-kebutuhan primer manusia. Jawabannya adalah pangan atau makanan, kemudian papan atau rumah, dan yang ketiga sandang atau pakaian. Itu semua merupakan kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan-kebutuhan utama manusia. Berikut soal nomor 35. Sebutkan 5 faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Jawabannya adalah pendapatan, selera, adat istiadat, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Demikian tadi soal sumatif tengah semester atau penilaian tengah semester 1. Pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bunyikan loncengnya bagi kalian yang belum, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, boleh di grup WA kelas atau di grup-grup belajar lainnya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.